Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talitha Aurora Nadine Siregar, NPM 21081010170 dari kelas E081. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks yang diampu oleh Ibu Yisti Vitavia, SST, MKOM. Di sini saya telah membuat sebuah program untuk mencari inverse matrix ordo 3x3. IDE yang saya gunakan adalah CodeBlocks dan bahasa yang saya gunakan adalah CPP atau C++. Langsung saja akan saya jelaskan mengenai kode-kode yang tertera pada layar berikut. Line pertama, terdapat hashtag include iostream sebagai file header atau perpustakaan dari program yang akan kita buat. Line ketiga, using namespace std, yaitu sebagai standar library dari program yang akan kita buat. Line kelima, in main atau fungsi utama, yang tentunya akan dieksekusi terlebih dahulu oleh compiler. Lalu pada baris ke-7 dan 8 terdapat deklarasi. Tipe data in atau integer terdapat variabel i, j, baris sama dengan 3, kolom sama dengan 3, array elemen dengan indeks 4. Mengapa saya gunakan indeks 4? Karena di sini inverse matriksnya adalah ordo 3x3, sedangkan indeks itu dimulai dari 0. Maka 0, 1, 2, 3. Maka dari itu saya gunakan indeks 4. Lalu tipe array-nya adalah tipe 2 dimensi, yaitu untuk baris dan kolom. Seperti yang kita lihat, tipe datanya adalah int, yaitu bilangan bulat. Maka user harus menginputkan elemen berupa bilangan bulat, yaitu seperti bilangan positif atau bilangan negatif. Lalu untuk tipe data float terdapat variable det, yaitu determinan matriks, lalu array m, yaitu minor matrix, array cov, cofactor matrix, array edge, adjoint matrix, dan array inverse matrix dengan masing-masing indeks adalah 4. Saya gunakan tipe data float karena bisa saja hasil dari variabel-variabel ini adalah bilangan desimal. Lalu line 10 sampai line 12 akan tampil di compiler. Jadi yang akan tampil di compiler adalah yang di dalam tanda petik. Jadi cout ini untuk menampilkan apa yang ada di dalam tanda petik ini. Tapi untuk slash n ini adalah pengganti baris, jadi dia tidak akan tampil di compiler. And L juga untuk pengganti baris. Lalu ini adalah tanda insertion operator, yaitu selalu berhubungan dengan cout ini. Lalu line 14 sampai 21 terdapat pengulangan untuk memasukkan elemen-elemen matriks. Pertama kita inisiasi dulu, I sama dengan 1, lalu I kurang dari sama dengan baris, yaitu barisnya 3, maka 1 kurang dari sama dengan 3 adalah benar, maka akan lanjut ke perulangan berikutnya. J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan kolom, atau 1 kurang dari sama dengan 3, maka benar, maka akan lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu masukkan elemen 1,1, masukkan elemen I, J, berarti masukkan elemen 1,1. Jadi ini untuk menampilkan nilai dari variabel, ya. Jadi ini untuk menampilkan nilai dari variabel, yaitu diapit oleh dua insertion operator. Lalu langkah selanjutnya adalah cin, yaitu user bisa menginputkan nilai dari elemen-elemen matriks. Dan tentunya akan disimpan di dalam variabel array elemen ini. Jika sudah, maka akan lanjut lagi ke sini. Maka nanti J++, berarti sekarang J-nya adalah 2, maka 2 kurang dari sama dengan 3, iya, maka akan ke perintah ini lagi. Lalu J++ 3, 3 kurang dari sama dengan 3 akan ke perintah ini lagi. Sampai akhirnya J++ 4, 4 kurang dari sama dengan 3, itu bernilai tidak benar. Maka akan keluar dari perulangan ini dan mengulang ke perulangan awal ke sini. Sekarang berarti ini adalah 2 karena I++. Lalu 2 kurang dari sama dengan 3. Lalu ke langkah selanjutnya berarti J-nya sekarang adalah 1 lagi. Dan begitu terus sampai nanti I-nya sama dengan 4 itu adalah tidak benar, maka akan keluar dari perulangan semuanya ini. Maka akan lanjut ke langkah ini, yaitu line 23 sampai 25. Line 23 itu untuk spasi, NL. Lalu line 24 itu adalah pembatas yang saya buat, jadi nanti akan muncul di compiler seperti ini sebagai pembatas saja. Lalu line 25 untuk tampilan matriks yang terinput.
Line 27 sampai line 35 ini untuk menampilkan elemen-elemen yang tadi kita sudah inputkan di sini. Jika tadi di sini kita bentuk dalam compilernya tampilannya adalah masukkan elemen i, j, maka di sini tampilannya sudah berupa bentuk persegi. Jadi ada 3 elemen, 3 elemen, 3 elemen. Jadi nanti di sini i sama dengan 1, berarti 1 kurang dari sama dengan 3 iya, maka akan NL yaitu ganti baris, lalu spasi, lalu J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 3, lalu akan tampil elemen i, J. Lalu berulang lagi sampai nanti J di sini sama dengan 4, maka akan bernilai tidak benar. Maka akan ke sini, lalu I-nya sekarang adalah 2, lalu akan ke Cout. Nah, di sini adalah NL, jadi ganti baris. Jadi tadi baris pertama sudah 3 elemen, terus ketika I di sini sama dengan 2, maka langkah selanjutnya adalah ganti baris. Jadi makanya nanti di sini ada 3 baris, 3 baris, 3 baris, seperti itu. Lalu line 37 untuk spasi, line 38 untuk pembatas, line 40 sampai 46 untuk mencari nilai dari determinan matriks. Nah, di sini kita menggunakan metode Sarus ya. Jadi ini ada perkalian 3 elemen, lalu ditambah perkalian 3 elemen, ditambah perkalian 3 elemen, jadi diagonal ke kanan itu plus, lalu nanti diagonal ke kiri itu minus. Lalu line 48 terdapat Cout insertion operator nilai determinan. Jadi untuk menampilkan nilai determinannya ini ya. Jadi ini adalah untuk menampilkan nilai dari sebuah variabel yaitu dengan di-update oleh insertion operator. Lalu line 49 pembatas, line 50 tampilan minor matrix. Lalu line 52 sampai 60 yaitu untuk menghitung minor matrix. Nah, minor 1, 1 berarti baris ke 1, kolom ke 1 itu nanti ditutup. Lalu nanti terlihat terdapat elemen-elemen pada baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga, lalu baris kedua, kolom ketiga, dan baris ketiga, kolom kedua. Nanti ini akan dicari determinannya. Diagonal utama dikurangi diagonal samping. Ini tanda bintang itu adalah perkalian. Lalu untuk kurang tetap seperti ini ya tandanya. Lalu untuk yang determinan juga sama tadi. Det sama dengan reelman, lalu perkaliannya menggunakan tanda bintang. Lalu plus tetap plus dan min tetap min. Lalu line 64 sampai 72 untuk perulangan untuk menampilkan hasil dari minor matrix yang tadi telah dihitung. Lalu line 74 spasi, line 75 pembatas, line 76 tampilan covector matrix, line 78 sampai 86 untuk menghitung covector matrix. Covector matrix ini bisa kita cari dengan baris ke-1, kolom ke-1 itu nilainya plus. Lalu baris ke-1, kolom kedua nilainya min, baris ke-1, kolom ketiga nilainya plus. Lalu baris kedua, kolom ke-1 nilainya min, lalu baris kedua, kolom kedua nilainya plus, lalu baris kedua, kolom ketiga nilainya min. Lalu baris ketiga, kolom ke-1 nilainya plus, baris ketiga, kolom kedua nilainya min, lalu baris ketiga, kolom ketiga nilainya plus. Maka di sini saya beri tanda plus min. Jadi yang plus tidak usah saya beri tanda plus, tapi yang min ini kita kasih tanda min 1 dikali minor tersebut. Lalu line 88 sampai 96 perulangan untuk menampilkan hasil dari nilai-nilai covector matrix yang telah dihitung. Lalu line 98 spasi, line 99 pembatas, line 100 tampilan eigen matrix, line 102 sampai 111 yaitu tampilan untuk hasil dari nilai-nilai adjoint matrix. Nah, adjoint di sini adalah transpose matrix. Maka dari itu kita tinggal mengganti baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Maka I jadi J, lalu J jadi I. Ya. Lalu line 113 spasi, line 114 pembatas, line 115 tampilan per matrix, lalu line 117 sampai 134. Nah, ini adalah conditional if else. Kita tahu bahwa determinan matriks jika nilainya adalah 0 maka tidak memiliki inverse. Maka dari itu saya buat if det tidak sama dengan 0 maka akan menampilkan
nilai-nilai dari inverse matrix dengan rumus yang telah dihitung oleh program, yaitu 1 per determinan dikali adjoint. Lalu ditampilkan nilai-nilai inverse matrix tersebut. Tapi else, jika determinannya sama dengan 0, maka tampilannya adalah matrix tidak memiliki inverse. Lalu line 136 spasi dan line 137 adalah pembatas yang terakhir. Lalu return 0 yaitu untuk mengakhiri in main atau fungsi tambah. Langsung saja kita akan run. Saya akan gunakan elemen-elemen yang sudah saya hitung secara manual. Ini. Kita masukkan. Sebentar. Oke. Masukkan elemen 1,1 yaitu baris ke-1 dan kolom ke-1. 2, lalu min 1, lalu min 2, lalu min 2, 0, 1, 0, 3. Kita lihat satu persatu apakah sama. Tampilan matriks yang terinput 2 min 1 min 2, 2 0 0, 1 0 3 sama. Nilai determinan sama dengan 6 dan setelah dihitung secara manual menggunakan metode Saris, hasilnya pun sama yaitu 6 ya. Lalu tampilan minor matriks 060, min 381, 042 sama. Tampilan covector matriks 0 min 60, 38 min 1, 0 min 42 sama juga. Lalu adjoint matrix tinggal baris menjadi kolom 0 min 60, 38 min 1, 0 min 42 sama. Lalu tampilan inverse matrix 0, 1 per 2 atau 0,5, lalu 0, lalu min 1, lalu 1,3333 atau 4 per 3, min 0,66667 atau min 2 per 3, 0, min 0,16667 atau min 1 per 6, lalu 0,333 atau 1 per 3. Ternyata terbukti sama. Bagaimana jika determinannya 0? Misalkan saya coba 1, 1, 1, 1. Nah, terlihat nilai determinannya adalah 0 ya. Maka tampilan inverse matrixnya yang keluar adalah matriks tidak memiliki inverse. Kita samakan terhadap kode-kode yang ada di sini. Nah, ini dia. Program inverse matrix order 3x3, lalu pembatas, lalu masukkan elemen-elemen matriks. Ingat, ini slash n tidak ada ya, karena dia hanya pengganti baris. Lalu perulangan untuk masukkan elemen ini. Lalu cin, kita sudah menginputkan tadi nilai angka 1 ini. Lalu spasi, lalu pembatas, tampilan matriks yang terinput. Lalu tampilan matriks yang terinput yaitu berbentuk persegi, yaitu jadi slash t ini untuk jarak dari sini 1 ke sini. Lalu ini spasi. Kalau tidak bukan spasi ya, tapi tanda petik 2. Kalau tidak pakai tanda petik 2 ini, angka 1 ini akan muncul di sini. Jadi sangat mepet dengan garis ini ya. Lalu NL sebagai pengganti baris. Lalu pembatas, nilai determinan yang sudah kita cari di sini. Lalu pembatas lagi, tampilan minor matrix. Lalu perulangan untuk menampilkan minor matrix. Spasi, pembatas, tampilan covector matrix, tampilan covector matrix, spasi, dan ternyata semuanya sama. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.